Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama dalam perenungan firman Tuhan berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 dengan tema firman Tuhan saling membantu. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, saat ini kami akan menyampaikan, mendengar, dan hendak belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, pengertian, agar kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Serta semua itu dapat membimbing kami dalam menjalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan. Kami alaskan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang filsuf dari Yunani yang bernama Aristoteles pernah berkata tentang manusia dan menyebutnya sebagai zoon politikon, yang berarti tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Hal ini juga kita kenal dalam istilah di mana manusia disebut sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan, berkaitan, dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ketergantungan manusia satu dengan yang lainnya dapat terlihat dalam berbagai aktivitas atau pekerjaan, dalam memenuhi berbagai kebutuhan, juga terlebih-lebih di tengah-tengah berbagai pergumulan atau persoalan dalam kehidupan ini. Berkenaan dengan itu, melewati nas firman Tuhan, hari ini kita diingatkan. Yang pertama, yaitu tentang sebuah tanggung jawab atau panggilan kita sebagai orang percaya untuk bertolong-tolongan dengan sesama. Lebih-lebih mereka yang membutuhkan. Untuk menanggung beban bersama-sama, baik itu beban material ataupun juga beban moral atau beban rohani. Kita bisa lihat dalam ayat 1 sampai yang ke-6. Bahkan Tuhan mensyaratkan bahwa dengan bertolong-tolongan menanggung beban, maka kita boleh memenuhi hukum-hukumnya. Karena itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah berbagai persoalan dan pergumulan hidup, betapa penting kita sebagai orang percaya saling berbagi, saling memberi, saling bertolong-tolongan. Bagaimanapun kita hidup untuk diri kita sendiri, kalau kita mengingat panggilan Tuhan sebagai orang percaya, kita mesti menyediakan diri untuk juga bisa berbagi satu dengan yang lain. Inilah hukum Tuhan yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini, bahwa semua yang dilakukan dalam hidup ini ibarat menabur, yang suatu saat cepat atau lambat pasti akan dituai. Dalam ayat 7 sampai 10 menyampaikan hal demikian kepada kita. Apa yang kita perbuat baik atau buruk, semuanya nanti akan mendapat balasannya. Sebagaimana firman mengatakan bahwa apa yang ditabur orang itu pasti dituainya. Karena semua itu dilihat oleh Allah dan pada waktunya akan mendapat pembalasannya. Karena itu sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan melewati Rasul Paulus, selama masih ada kesempatan katanya, mari berbuat baik satu dengan yang lain. Berbuat baiklah mulai dari orang-orang terdekat. Tabur kebaikan itu ibarat menabur dalam roh yang pasti akan menuai sampai hidup yang kekal.
Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, mari melatih firman Tuhan hari ini, lebih-lebih di tengah pergumulan dunia saat ini. Untuk kita bertolong-tolongan menanggung beban, juga untuk kita menabur dalam kebaikan dan kebenaran. Karena pada waktunya kita akan menuai oleh upah yang disediakan oleh Tuhan atas segala perbuatan kita. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu hati bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh sampaikan dan dengar pula. Biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, dan memeteraikan firman itu dalam setiap hati kami. Di tengah pergumulan dunia saat ini, baiklah kami sebagai orang percaya dapat memenuhi tugas panggilan kami, antara lain untuk bertolong-tolongan menanggung beban dan menabur dalam kebaikan dan kebenaran. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang akan mendapat balasannya sampai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bimbingan, tuntunan, pedoman dalam kami menjalani hidup ini. Sehingga dengan demikian kami beroleh keselamatan oleh iman di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.